Gemparkan Asia hingga Eropa. Di luar dugaan semua, Ronald Koeman ternyata lihat dan berikan komentar mengejutkan soal hasil Timnas Indonesia vs Irak hari ini. Bahkan sampai bilang kayak gini di hadapan publik, fans Timnas auto heboh. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Laga penuh gengsi antara Timnas Indonesia melawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya tak hanya jadi perhatian publik tanah air, tapi juga menggema hingga ke benua Eropa. Dari kejauhan, pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman menyoroti duel sengit di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, dan menyampaikan komentar yang mengejutkan dunia sepak bola. Bagi Koeman, pertandingan ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi tentang semangat, karakter, dan keberanian sebuah tim yang berjuang melawan segala keterbatasan. Ia mengakui salut bahwa skuad Garuda bisa tampil begitu solid dan gigih menghadapi lawan sekelas Irak yang jauh lebih berpengalaman. Namun, di balik pujian itu, Koeman juga melempar kritik keras kepada Patrick Kluivert yang dianggapnya belum mampu memaksimalkan potensi besar dalam tubuh Timnas Indonesia. Koeman, yang dikenal sebagai pelatih dengan visi tajam dan filosofi sepak bola menyerang, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap performa Indonesia malam itu. Menurutnya, para pemain Garuda menunjukkan jiwa petarung sejati yang pantas dihormati dunia. Saya menyaksikan pertandingan mereka dan jujur saja, saya kagum. Indonesia bermain dengan hati, dengan kebanggaan. Mereka tidak menyerah walau menghadapi tekanan luar biasa dari Irak, ujar Koeman dalam wawancara yang dikutip beberapa media Eropa. Ia menilai bahwa semangat juang para pemain Indonesia seperti api yang terus menyala. Mereka berlari tanpa henti, menekan, bertarung untuk setiap bola. Saya melihat semangat itu, saya melihat tekad untuk tidak menyerah. Tim seperti ini layak mendapat penghormatan, tambahnya. Menurut Koeman, jarang ada tim di Asia Tenggara yang bisa mempertahankan intensitas permainan sekuat itu melawan tim Timur Tengah. Energi mereka luar biasa. Saya melihat rasa lapar untuk membuktikan diri, bukan hanya bermain demi kebanggaan, tapi juga demi harga diri bangsa, ucapnya penuh hormat. Dalam komentarnya, Koeman memberi sorotan khusus kepada 3 pemain keturunan Belanda yang memperkuat Indonesia, Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Kevin Dix. Ia menilai bahwa ketiganya menjadi tulang punggung yang membawa stabilitas dan kualitas dalam skuad Garuda. Jay Itzes luar biasa di lini belakang. Ia tahu kapan harus naik, kapan harus bertahan. Verdonk disiplin dan punya umpan silang yang mematikan. Dan Kevin Dix, saya sudah tahu sejak ia muda, punya insting bertahan yang sangat baik, jelas Koeman. Menurut Koeman, ketiga pemain itu tak hanya memberi kekuatan teknis, tapi juga menularkan mental profesional khas sepak bola Eropa. Mereka membawa aura positif dalam tim, mentalitas juara yang bisa menular ke pemain lain. Itu yang membuat Indonesia terlihat lebih dewasa dalam bermain, katanya. Setelah pujian, Koeman mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih tajam, keputusan taktis Patrick Kluivert yang dianggapnya tidak tepat. Ia menyayangkan keputusan sang pelatih mencadangkan Ole Romeni dan Miliano Jonathans, 2 pemain yang dinilainya seharusnya menjadi starter. Saya tidak mengerti mengapa Ole Romeni dan Miliano Jonathans tidak bermain sejak awal. 2 pemain ini punya kemampuan untuk membuat perbedaan besar di laga seperti ini, tegas Koeman. Ia menjelaskan bahwa baik Ole maupun Miliano memiliki kualitas langka yang dibutuhkan Indonesia ketika menghadapi tim kuat seperti Irak. Ole punya insting gol dan kecepatan yang bisa membuka ruang, sedangkan Miliano punya teknik dan keberanian untuk berhadapan langsung dengan bek lawan. Dengan mereka berdua di lapangan sejak menit pertama, saya yakin hasilnya bisa berbeda, lanjutnya. Koeman menegaskan, dalam laga besar seperti ini, pelatih harus berani mengambil risiko.
Kluivert tampak terlalu berhati-hati. Sepak bola bukan tentang bermain aman, tapi tentang mengambil keputusan berani di momen krusial, dan saya rasa malam ini dia melewatkan kesempatan itu, ujar Koeman dengan nada kecewa. Ronald Koeman tidak menutupi hubungannya dengan Patrick Kluivert. Mereka pernah bekerja bersama di Barcelona, bahkan berbagi ruang strategi di beberapa kesempatan. Namun, kali ini Koeman berbicara tanpa tedeng aling-aling. Patrick adalah teman saya, tapi saya harus jujur, dia belum memahami karakter tim ini. Indonesia adalah tim dengan semangat besar, bukan tim yang bisa dibatasi dengan sistem kaku, ujarnya tegas. Koeman menilai bahwa Kluivert terlalu terpaku pada pendekatan Eropa yang struktural, sementara Indonesia punya karakter bermain yang dinamis dan penuh improvisasi. Pemain Indonesia bermain dengan emosi, dengan hati. Itu harus dimanfaatkan, bukan dikekang. Jika pelatih tidak bisa membaca karakter itu, maka tim akan kehilangan jati diri, tambahnya. Lebih lanjut, Koeman menyebut bahwa Indonesia kini berada di titik yang sangat penting, di mana semangat, bakat, dan potensi besar sedang tumbuh bersamaan. Namun, jika tidak diarahkan dengan benar, momentum itu bisa hilang begitu saja. Koeman menegaskan bahwa mereka sudah punya segalanya, dukungan publik, pemain berbakat, semangat yang luar biasa. Sekarang, mereka butuh sosok yang bisa menyatukan semua itu menjadi kekuatan sejati, ujar pelatih yang pernah membawa Belanda ke semifinal Euro 2024 itu. Meski menyayangkan hasil dan keputusan taktis sang pelatih, Ronald Koeman menutup komentarnya dengan pesan penuh optimisme. Ia berharap lawan Irak menjadi pelajaran besar bagi tim Garuda untuk bangkit lebih kuat. Saya berharap mereka tidak berhenti di sini, tapi justru dari rasa sakit itu biasanya lahir tim besar, katanya. Koeman juga menegaskan bahwa ia akan terus mengikuti perjalanan timnas Indonesia karena menurutnya tim ini punya potensi untuk menembus batas Asia. Saya akan terus memperhatikan mereka, ada sesuatu yang spesial di tim ini. Mereka belum sampai di puncak, tapi mereka sedang berjalan ke arah yang benar, ungkapnya. Kini, ucapan Ronald Koeman menjadi bahan perbincangan di berbagai media sepak bola internasional. Banyak yang setuju dengan pandangannya, tapi tak sedikit pula yang menilai komentarnya terlalu keras terhadap Patrick Kluivert. Namun, satu hal pasti, timnas Indonesia kini benar-benar menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan lagi tim kecil yang dianggap remeh, melainkan simbol perjuangan, semangat, dan kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Menjelang duel krusial Timnas Indonesia vs Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu, 12 Oktober 2025, pukul 02.30 WIB, salah satu pemain belakang andalan Garuda, Justin Hubner, tiba-tiba membuat publik heboh. Lewat unggahan di Instagram Story @JustinHubner5, pemain berusia 21 tahun itu memposting foto dirinya bersanding dengan emoji Garuda. Sederhana, namun syarat makna. Banyak yang menilai ini sebagai kode keras bahwa sang bek tinggi 188 cm tersebut akan menjadi starter di laga penting kontra Irak. Bagi para penggemar, sinyal semacam ini bukan hal baru. Hubner memang kerap mengunggah kode halus di media sosial menjelang ia dimainkan sejak awal. Dan kini, publik sepak bola tanah air mulai bertanya-tanya, apakah Patrick Kluivert benar-benar akan menurunkan Hubner dari menit pertama? Jika Justin Hubner benar-benar menjadi starter, besar kemungkinan Patrick Kluivert akan kembali menerapkan formasi 3-4-3. Formasi ini banyak diserukan oleh netizen dan pengamat sepak bola setelah kekalahan 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak yang menilai pola 3-4-3 lebih solid dan memberikan kestabilan di lini belakang ketimbang skema 4-2-3-1 yang menjadi andalan Kluivert dalam 3 pertandingan terakhir.
Alasan publik begitu percaya pada formasi ini cukup jelas. Formasi 3-4-3 terbukti ampuh saat menghadapi tim-tim besar seperti Bahrain dan Cina. Bahkan di era Shin Taeyong, pola ini sempat mengantar Indonesia tampil garang, tak terkalahkan melawan Arab Saudi, bermain imbang 1-1 di Jeddah dan menang 2-0 di Jakarta. Jika skema 3 back benar-benar digunakan, maka trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner nyaris pasti jadi pilihan utama. Kombinasi ketiganya dianggap paling kokoh dengan keseimbangan antara kekuatan fisik, kecerdasan taktik, dan kemampuan distribusi bola dari belakang. Fakta menariknya, setiap kali trio ini diturunkan, timnas Indonesia hampir selalu mencatat clean sheet. Catatan itu menjadi bukti nyata bahwa kombinasi Ridho, Itzes, dan Hubner bukan hanya solid, tapi juga menjadi tembok besi bagi pertahanan Garuda. Meski publik ramai berspekulasi, pelatih asal Belanda itu tampak tetap tenang. Dalam konferensi pers jelang laga kontra Irak, Patrick Kluivert memberi pernyataan yang cukup diplomatis namun tegas. Pertama-tama, saya melihat gambaran keseluruhan, siapa yang akan bermain dan siapa yang tidak akan bermain, ujar Kluivert. Jadi, besok kita akan lihat apa yang akan terjadi. Saya pikir tidak perlu mengatakan siapa yang bermain atau tidak. Di mata saya, pemain terbaik yang bermain, itu saja, tutupnya. Pernyataan Kluivert ini seolah menegaskan satu hal, ia tidak mau terpaku pada nama besar, tapi pada performa terbaik pemainnya saat ini. Laga melawan Irak jelas bukan pertandingan biasa. Setelah kekalahan tipis dari Arab Saudi, timnas Indonesia berada dalam posisi wajib menang jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran kembali Justin Hubner di jantung pertahanan, harapan publik pun kembali menyala. Formasi 3-4-3 disebut-sebut bisa menjadi kunci bagi Garuda untuk tampil lebih tenang, tak mudah ditembus, dan sekaligus berani menyerang lewat sayap yang agresif. Namun tentu, semua itu baru akan terjawab di lapangan nanti malam. Bagaimana menurut kamu, pendukung Garuda? Apakah kode Justin Hubner ini memang pertanda ia akan tampil sebagai starter? Dan jika benar formasi 3-4-3 kembali digunakan, apakah Indonesia bisa mematahkan dominasi Irak dan membuka asa menuju Piala Dunia 2026? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Akhir pekan ini, seluruh mata pencinta sepak bola tanah air akan tertuju ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Di tempat megah itu, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga matchday kedua Grup B, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, Minggu, 12 Oktober 2025, pukul 02.30 WIB. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, inilah duel hidup mati bagi skuad Garuda. Kemenangan bukan hanya membuka asa menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga bisa mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA secara signifikan. Setelah kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi, pasukan Patrick Kluivert kini berada dalam tekanan besar. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia kehilangan 6,68 poin FIFA, turun satu peringkat ke posisi 120 dunia dengan 1151,26 poin. Namun kabar baiknya, jika Garuda mampu menumbangkan Irak, hasilnya akan sangat luar biasa. Mengutip dari footballranking.com, kemenangan atas Irak akan membuat Indonesia mendapatkan tambahan 18,4 poin. Dengan begitu, total poin Indonesia melonjak menjadi 1169,73 dan ranking FIFA-nya melompat 5 posisi ke peringkat 115 dunia. Pencapaian ini akan membuat Indonesia menyalip 5 negara sekaligus, yaitu Malaysia, Gambia, Kazakhstan, Sudan, dan Namibia. Bayangkan, dari posisi ke-120, tiba-tiba Garuda bisa merangsek ke posisi 115 dunia, sebuah lompatan prestisius yang tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Optimisme tinggi menyelimuti skuad Indonesia. Selain semangat untuk bangkit dari kekalahan sebelumnya, kehadiran pemain-pemain diaspora baru seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, hingga Ole Romeni memberi tambahan energi dan kualitas di setiap lini.
Ketiganya sudah menunjukkan dampak besar, baik dalam segi permainan maupun mentalitas. Kini, para penggemar berharap mereka bisa tampil lebih tajam dan kompak saat meladeni tekanan dari tim sekelas Irak, tim yang dikenal punya kekuatan fisik dan taktik mumpuni di Asia. Bagi publik tanah air, momen mengalahkan Irak menjadi sesuatu yang sangat dinanti. Bukan hanya demi poin atau peringkat, tapi juga demi harga diri bangsa yang sedang berusaha menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah berevolusi. Namun, perjuangan ini tidak tanpa resiko. Jika hasil pertandingan berakhir dengan kekalahan, maka timnas Indonesia akan kehilangan 6,53 poin FIFA. Dengan begitu, poin Indonesia turun menjadi 1144,73 dan peringkat yang merosot ke posisi 123 dunia. Artinya, kekalahan bukan hanya menyakitkan dari sisi moral, tetapi juga berdampak pada posisi global Indonesia di dunia sepak bola internasional. Bagaimana jika hasilnya imbang? Menariknya, hasil imbang pun tetap memberikan efek positif. Jika laga melawan Irak berakhir seri, Indonesia akan mendapatkan tambahan 5,97 poin. Dengan poin baru, 1157,23, Garuda diprediksi naik ke peringkat 118 dunia, menggeser Malaysia dan Gambia. Jadi, apapun hasilnya, jelas bahwa pertandingan melawan Irak akan menjadi penentu arah masa depan timnas Indonesia, baik di jalur menuju Piala Dunia 2026 maupun di peringkat dunia FIFA. Bagaimana menurut kamu, pecinta Garuda? Apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak dan mencetak sejarah? Ataukah tekanan besar justru membuat skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang? Atau bahkan kalah lagi? Dengan kekuatan baru seperti Itzes, Verdong, dan Ole Romeni, ditambah semangat juang pemain lokal yang tak pernah padam, harapan tentu masih terbuka lebar. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kabar terbaru datang dari Kam Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Garuda, Patrick Kluivert, akhirnya buka suara soal kondisi penyerang andalan tim Ole Romeni yang ternyata belum pulih total dari cedera patah kaki yang dialaminya beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Ole sempat absen pada agenda FIFA Matchday bulan September lalu karena cedera serius itu. Padahal, dua laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon saat itu menjadi ajang pemanasan penting bagi timnas Indonesia sebelum memasuki fase menentukan kualifikasi Piala Dunia. Kini, sang penyerang yang berkarir di Oxford United, Inggris, memang sudah kembali merumput dan bahkan sempat tampil saat melawan Arab Saudi. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari Kluivert. Ia mengonfirmasi bahwa kondisi Ole belum 100% pulih meski sudah bisa bermain. Patrick Kluivert tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya melihat pemain berusia 25 tahun itu akhirnya kembali ke skuad Garuda. Ole kembali dari cedera panjang, ujar Kluivert, dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa kehadiran Ole sangat penting bagi Indonesia, terutama di sektor depan. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, absennya sang striker membuat lini serang Indonesia kehilangan daya dobrak dan efektivitas penyelesaian akhir. Namun, Kluivert juga menegaskan bahwa Romeni masih butuh waktu untuk mengembalikan sentuhan terbaiknya setelah absen cukup lama. Tentunya, dia masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan sentuhannya karena absen panjang, ucapnya. Kondisi ini membuat tugas sang pemain menjadi semakin berat karena ia harus langsung tampil di laga besar menghadapi Irak, pertandingan yang bisa menentukan langkah Indonesia di kualifikasi. Menariknya, Kluivert mengungkapkan bahwa proses penyembuhan Ole sebenarnya direncanakan memakan waktu hingga 19 pekan. Namun, berkat kerja keras tim medis dan semangat luar biasa sang pemain, pemulihannya berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan. Biasanya itu membutuhkan 19 pekan untuk benar-benar fit untuk bermain, ungkap Kluivert.
Oleh sekarang berada di pekan ke-13, jadi saya rasa tim medis melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Lebih lanjut, Clifford menyoroti bahwa motivasi dan tekad Oleh menjadi faktor utama di balik kesembuhannya yang lebih cepat dari jadwal. Biasanya itu membutuhkan 19 pekan untuk benar-benar fit untuk bermain, ungkap Clifford. Oleh sekarang berada di pekan ke-13, jadi saya rasa tim medis melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Lebih lanjut, Clifford menyoroti bahwa motivasi dan tekad Oleh menjadi faktor utama di balik kesembuhannya yang lebih cepat dari jadwal. Motivasi Oleh sangat fantastis, sambung sang pelatih dengan nada bangga. Semangat besar inilah yang membuat Clifford optimistis bahwa sang striker bisa segera kembali ke performa terbaiknya, meski untuk saat ini ia masih akan bermain dengan durasi terbatas. Dengan kondisi yang belum sepenuhnya fit, Clifford mengisyaratkan bahwa Oleh tidak akan langsung tampil penuh melawan Irak. Namun, ia memastikan bahwa sang pemain tetap akan diturunkan meski mungkin dari bangku cadangan. Di game yang akan datang, dia pasti akan bermain dalam jumlah menit tertentu, ungkap Clifford. Kami juga perlu melihat kesehatannya, jadi dia akan masuk line up tetapi kami akan siapkan strategi untuk ini, tutupnya. Kata-kata Clifford ini menunjukkan betapa pentingnya peran Oleh dalam skema serangan Indonesia. Bahkan dalam kondisi belum fit sepenuhnya, pelatih asal Belanda itu masih ingin memberikan kesempatan bermain, sebuah bukti bahwa kehadiran Oleh di lapangan punya pengaruh besar bukan hanya secara teknis, tapi juga mental tim. Kembalinya Oleh Romeni tentu menjadi kabar positif bagi para pendukung Garuda. Meskipun belum sepenuhnya pulih, semangat dan keinginan kuatnya untuk kembali membela tim nasional patut diapresiasi. Bagi Clifford, hal ini menjadi contoh nyata tentang dedikasi seorang pemain untuk lambang di dadanya. Dengan laga berat melawan Irak yang tinggal hitungan jam, kehadiran Oleh bahkan dalam durasi terbatas bisa jadi faktor kejutan. Jika dia mampu mencetak gol atau memberi kontribusi penting, kisah comeback-nya dari cedera akan menjadi cerita heroik yang menginspirasi banyak orang. Kini semua mata tertuju ke Jeddah. Akankah Oleh Romeni mampu memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia meski belum sepenuhnya pulih? Ataukah Patrick Clifford akan lebih berhati-hati dan menurunkannya di waktu yang tepat sebagai senjata rahasia? Satu hal yang pasti, semangat tak kenal menyerah dari sang striker telah memberi energi positif untuk seluruh skuad Garuda.